Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Elbaridya, mewakili kelompok saya selaku ketua akan menjabarkan tentang codingan yang telah kelompok kami buat menggunakan program Python yang dimana untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Sebelumnya perlu saya kasih tahu terlebih dahulu bahwa kelompok kami dalam buat project ini setidaknya membagi 3 file. Ini yang pertama tugas besar, lalu ada BST untuk menyimpan kode program dari binary search tree, lalu ada transaksi untuk menyimpan transaksi untuk menu kedua. Binary search tree ini untuk menyimpan menu pertama, lalu transaksi untuk menyimpan menu kedua, lalu ada tugas besar ini untuk menyimpan main program yang telah kami buat. Yang pertama, kita import terlebih dahulu semua filenya. Yang pertama ini kita import binary search tree dari file BST. Sini ya, yang telah kami buat secara mandiri. Lalu di sini mengimport transaksi dari file transaksi di ini ya. Lalu import pandas ini library dari pihak ketiga yang dimana untuk memudahkan kita mengelola matrix. Jadi seperti itu. Lalu yang pertama kita inisiasi kelas dari BST node ini masukkan ke variabel BST. Lalu dari transaksi ini kita inisiasi masukkan ke variabel transaksi. Di sini inisiasinya juga ada data defaultnya ya, seperti ini. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk variabel answer yang dimana dia menyimpan nilai itu. Nah ini bertujuan untuk menu agar dia bisa berulang selama nilai dari answer ini bukan false. Lalu ada data transaksi ini sebuah variabel untuk menyimpan data list dari transaksi nantinya. Oke, yang pertama di while answer ini dulu ya. Saat program dijalankan, maka dia akan mengeprint selamat datang di aplikasi kelola barang. Lalu ada list dari menu-menu yang bisa digunakan. Di sini nanti diminta memasukkan menu yang bisa dimasukkan oleh pengguna. Lalu jika menunya pertama, maka dia akan masuk ke kelola stok barang. Di mana dalam kelola stok barang atau menu pertama ini ada 2 submenu. Yakni yang pertama ada input data stok barang, lalu ada restock barang. Yang ketiga ini kami bahas sendiri, yakni untuk memunculkan daftar barang yang sudah dimasukkan. Oke, jika submenu dipilih adalah 1, kan dia masuk ke submenu input data stok barang ya. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan SKU dari barang. Nah, di sini ada sebuah validasi nih. Jika panjang SKU itu lebih dari atau kurang dari 4 digit, maka dia akan muncul SKU harus 4 digit, lalu akan melakukan perulangan pada menu dari sub answer ini. Lalu ada lagi, jika SKU yang dimasukkan user pada input SKU ini sudah ada, maka akan memunculkan error SKU sudah ada dan kode di bawahnya tidak akan dieksekusi dan kembali ke kelola stok barang atau sub answer 1 ini. Lalu setelah user memasukkan input SKU dan mampu melewati validasi dari panjang SKU dan validasi SKU itu sudah ada apa belum, selanjutnya user baru bisa memasukkan nama barang, harga satuan, dan jumlah stok. Yang dimana dari inputan dari user tadi akan dimasukkan ke BST atau binary search tree. Itu lalu terakhir ada melakukan in order atau untuk melihat bahwa SKU itu harus di sorting dari nomor SKU yang paling kecil. Nah, di sini pada BST ini sudah support untuk recursive query ya, yang dimana data yang ada di kiri bakal ditampilkan terlebih dahulu, yang dimana itu datanya adalah data terkecil, lalu dilakukan sorting dari terkecil sampai terbesar. Oke, kita coba dulu untuk menu pertama dan submenu pertama ya. Oke, kita run. Nah, di sini ada setidaknya 2
submenu. Yang pertama ada kelola stok barang, lalu ada kelola transaksi konsumen, lalu user juga bisa keluar. Kita coba satu-satu dulu. Kita coba lewati validasi bagaimana jika user mengetikkan 3 atau selebihnya 3 atau misalnya huruf ini, bisa kita 3 dulu. Nah, kalau 3 maka pilihan tidak tersedia karena di sini tidak ada menu yang meminta untuk masukkan nomor 3. Lalu kita kalau huruf, maka di sini juga pilihan tidak tersedia. Lalu kita kalau exit, maka programnya selesai ya, keluar. Kita ulangi lagi. Karena tadi kita mau mengecek dalam menu pertama, terus submenu pertama ya. Di sini setelah kita masukkan nomor 1 kalau stok barang, maka masuk ke submenu dari 1, yakni input data stok barang. Ini juga ada validasi jika dia lebih dari atau menunya ada di sini, maka program akan melakukan error atau menunjukkan error. Kita keluar, maka dia keluar. Masuk lagi ke submenu pertama atau menu pertama ya, maaf, maksudnya saya menu pertama. Coba dulu ya, karena di sini tidak ada daftar barang kan sebelumnya. Kita masuk ke daftar barang. Nah, di sini indeksnya kosong ya. Di sini empty data frame karena saya menggunakan Pandas untuk menyimpan tabelnya nanti. Oke. Lanjut saja ya. Kita ke input data sekarang. Nah, di sini kita masukkan SKU. Terus bagaimana sih kalau SKU-nya kurang dari 4? Kita masukkan 3 seperti ini ya. Nah, di sini dia bakal error SKU harus 4 digit. Kita coba lagi. Kita masukkan lebih dari 4 digit ya. Kita masukkan 5 saja. Nah, di sini SKU harus 4 digit. Terus di sini tadi ingat ya, ada untuk melakukan validasi bahwa SKU itu sudah ada. Maka kita coba ya. Kita harus masukkan data pertama dulu. Biar nanti ke sorting datanya kita masukkan SKU-nya 2222 saja. Kita masukkan nama barangnya. Kita masukkan harga barangnya. Terus masukkan dari jumlah stoknya. Di sini muncul bahwa barang telah berhasil diinputkan. Nah, dalam satu data barang ini kami menyimpan dalam sebuah data dictionary, yang dimana data dictionary-nya masih termasuk dalam data array ya, atau list. Jadi kalau nanti datanya ada banyak, maka listnya ini bakal bertambah ya. Oke, kita coba ya. Kita coba untuk yang di sini ya. Kita melakukan validasi jika SKU-nya sudah ada 2222 5 digit. Nah, di sini SKU sudah ada ya. Dia tidak bisa. Nah, kita harus input data stok barang lagi. Ini kita masukkan misalnya satu bersama barangnya buku, harganya 3.000 dan jumlah stoknya 10. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, dia mengeprint tadi kan datanya harusnya yang pertama dulu yang SKU 222 ya. Terus di sini kenapa SKU 1 dia muncul di paling pertama? Ini bukan karena saya memasukkannya di pertama ya, tapi karena ini sebuah metode dari in order yang dimana dia melakukan sorting data dari SKU yang paling terkecil menggunakan metode rekursif. Jadi seperti itu. Lalu kita coba aja buat mengeceknya. Apakah ini benar-benar dia menggunakan metode rekursif BST atau tidak. Dan dia mengeluarkan dari angka terkecil apa tidak gitu ya. Kita coba dulu. Kita masukkan angka 3333. Lalu misalnya penghapus. Perhitungan 3.000. Stoknya misal 5 ya. Nah, bisa kalian lihat ya. Sini datanya. Yang pertama SKU 1. Ini harusnya dia tampil di halaman kedua atau di list kedua ya. Tapi karena SKU-nya lebih kecil dibanding 222, dia masuk ke paling pertama. Lalu yang ketiga 333 ini karena dia SKU-nya paling terbesar, bukan karena kita memasukkan datanya paling terakhir ya. Jadi seperti itu. Lalu pas submenu 1 sudah selesai program untuk submenu yang kedua ya.
Sini instruksi kode itu ada di stok barang, di mana yang pertama diminta untuk memasukkan SKU barang. Jadi itu ya di sini. Jika tidak ada, maka SKU tidak ditemukan. Itu ya. Nah, di sini setelah dia melakukan validasi, maka user diminta untuk melakukan input lagi untuk jumlah stoknya. Nah, nanti stok yang sudah diinputkan user akan ditambah loh dari metode restock barang. Kita coba lihat ya, barang dari sini ada untuk melakukan jumlah stok ditambah dengan jumlah stok yang dimasukkan tadi ya di parameternya ini jumlah stok. Kita coba lihat ya, kita lihat dulu. Kita misalnya untuk restock barang yang kedua, SKU-nya kita coba misalnya mengubah yang 333 ini ya, atau dari penghapus ini kita masukkan dulu. Coba kita salahkan aja. Oh, kalau kita masukkan 4 kali, ya kan seharusnya SKU-nya tidak ada ya. Kita bakal lihat. Nah, di sini bakal muncul SKU tidak ditemukan. Kalau kita coba benarkan saja ya. Maaf, mesti 333. Lalu jumlah stok. Kalian ingat baik-baik di sini awalnya 5. Jadi kita masukkan tambahkan 2 saja ya. Nah, sekarang berhasil di restock. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan menu ketiga, ini daftar. Di sini tadinya 5, ya langsung menjadi 7 karena kita tambahkan 2 ya. Itu. Lalu kita lanjut ke kodenya. Di sini ada submenu untuk nomor ketiga, di mana dia karena kita datanya tadi berbentuk list, kita bisa menyimpan pada data frame agar datanya bisa dilihat secara nyaman ya oleh user. Seperti itu. Kita coba lihat. Jadi udah kita lihat ya untuk cluster barang seperti ini. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga udah mengurut dari SKU yang paling kecil ke yang besar menggunakan metode rekursif dari BST. Oke, itu untuk yang kelola stok barang. Kita keluar. Nah, selanjutnya kita akan ke kelola transaksi konsumen. Sebelumnya kita perlu tahu dulu dari logika programnya ya. Nah, di sini tadi kita sudah dari input 1 ya. Kalau input kedua, maka dia bakal melakukan kalkulasi transaksi yang dimana ada menu pertama itu input data transaksi, menu kedua lihat data seluruh transaksi, dan yang ketiga lihat data transaksi berdasarkan subtotal. Lalu yang terakhir ada keluar untuk input 0. Nah, di sini user diminta untuk melakukan input dari submenu yang kedua. Nah, jika user memasukkan input menu pertama, submenu pertama saya, maka akan masuk ke menu dari input data transaksi. Nah, di sini yang pertama, user akan diminta memasukkan nama konsumen terlebih dahulu ya. Simpan di variabel input nama konsumen. Lalu di sini, ini ada sebuah perulangan untuk itu ya, biar dia tidak keluar walaupun SKU barang itu salah. Jadi seperti itu. Dia minta input SKU dulu. Jika validasinya dari input SKU dari Axis ini ya, barang belum terdaftar, maka nomor SKU yang diinputkan belum terdaftar. Terus user diminta untuk apakah ingin melanjutkan transaksi. Jika iya, maka dia akan melakukan perulangan dari sini. Jika enggak, maka dia akan break atau keluar dari perulangan ini dan kembali ke submenu dari input data transaksi. Kita coba saja ya untuk pertama. Kita coba untuk data transaksi ya. Pertama ini. Saya sih udah tahu nih. Jika SKU-nya itu gak ada, maka dia bakal error seperti itu ya. Ya dulu transaksi, dan di sini kita masukkan misalnya voucher. SKU barangnya kan kita tadi adain cuma 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, 2, dan 3, 3, 3. Oke, lalu kita masukkan SKU barangnya. Tadi yang ada 1, 2, dan 3 saja, kita misalnya coba 3.
3, jumlah belinya misalnya 5. Nah, di sini kita lihat dulu codingannya ya. Di sini jumlah stoknya kalau kurang dari jumlah stok tuh kalau kurang dari jumlah beli, maka dia akan print jumlah stok tidak mencukupi ya. Itu lalu dia akan masukkan ke transaksi, lalu dari data transaksi di append. Nah, di sini ada data transaksi kalau misalnya berhasil diinputkan yang seperti tadi ya. Ini lalu di sini ada ngecekkan lagi tuh apakah yang menjual proses ini. Kalau kita coba masukkan biasa saja, mencolok saja. Nah, di sini jika no, maka kita keluar dari transaksi. Kita masukkan 2 saja tadi. Dan bakal sekarang kita cek lagi. Misalnya di sini Ivan. Tadi kan kita untuk SKO33 kan 7. Dan kita udah kurangi 5 ya. Harusnya kan bisa yang 2. Kita coba kalau kita melihat 3 saja. Nah, di sini cuma stok nomor Excel tidak mencukupi. Kita harus ubah ya. Ubah misalnya buat no. Kayak kita kembali ke kelola transaksi. Nah, di sini kita bisa lihat transaksi konsumen. Kalau nomor 2 ini proses seluruh transaksi konsumen, dia tidak melakukan sorting ya. Sini kita bisa lihat. Jika nomor 2 lihat data transaksi, maka dia bakal running check all transaction dari transaksi ini. Di sini ya. Maaf, saya di sini ya. Dia hanya ngeprint biasa saja. Lalu yang cek transaction by subtotal dia atau menu ketiga ini, dia bakal menggunakan bubble sort. Bakal melakukan sorting menggunakan bubble sort. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Nah, kalau kita pakai video lalu ini menggunakan menu 2 yang maksud saya. Lalu kita masukkan menu 3. Maaf ya, ini kalau 2 subtotal ini dari terbesar ya, dari terbesar maka itu tidak muncul. Masukkan 2 data lagi ya. Ini misalnya nama SKS, lalu SKU barang itu 1, jual belinya misalnya 5 gitu ya. Kita coba lagi. Dan di sini untuk Saka dia paling bawah karena dia melakukan paling terkecil. Dia paling bawah bukan terkecil, maaf maksud saya, karena dia ada data transaksi yang paling terakhir. Tapi jika kita menggunakan bubble sort, dia akan melakukan sorting dari yang terbesar. Di sini ya, Saka 15.000 terbesar ini bisa kita lihat perbedaannya. Sini kalau tidak melakukan bubble sort, maka dia akan sorting dari data transaksi yang kita masukkan secara awal ya. Karena kita pertama itu ada Fajar, Ivan, lalu Saka. Lalu pada bubble sort ini kita melakukan ordering atau sorting berdasarkan total paling yang terbesar. Di sini karena Saka terbesar maka dia ada di paling atas, lalu Fajar kedua karena dia hanya 10.000, lalu 4.000. Jadi seperti itu untuk program yang telah kami buat. Baik, untuk selanjutnya saya selaku ketua dari kelompok saya ucapkan undur diri. Terima kasih.